Kejadian 6 ayat 1-8. Di sini diberi judul kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Renungan kita saat ini akan diberi tema hati-hati menentukan pendamping hidup. Di dalam memilih pasangan hidup, orang Jawa mengenal adanya sebuah ukuran, yaitu bobot bibit bebet. Bobot ini berbicara mengenai kualitas diri, bibit berbicara mengenai garis keturunan, dan bebet berbicara mengenai penampilan. Tentu ukuran ini tidaklah menjadi mutlak, menentukan bahwa pilihan yang dipilih nantinya pastilah baik. Mengapa demikian? Karena kita harus mengingat bahwa setiap manusia memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Akan tetapi bukan berarti juga bahwa di dalam memilih pasangan hidup boleh asal-asalan. Ada hal yang memang harus diperhatikan, terkhusus adalah soal kualitas diri, yaitu rohani dan perilaku. Ini menjadi sangat penting karena akan adanya pengaruh, terkhusus pula di dalam pendidikan keluarga. Seperti yang dikatakan di atas, bahwa menentukan pasangan harus benar-benar selektif. Memang tidak ada kepastian bahwa akan baik hasilnya, akan tetapi menjadi sebuah upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir timbulnya perilaku dosa. Sama seperti dalam bacaan kita saat ini, secara garis besar Tuhan menyesal menciptakan manusia dan akan menghapus dari muka bumi segala ciptaannya, oleh karena dosa semakin menjamur. Dosa semakin menjamur terjadi oleh karena anak-anak Allah terlalu asal dalam mencari pasangan hidup. Mereka hanya melihat dari segi fisik kecantikan tanpa menghiraukan ketetapan Tuhan. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini adalah keturunan Kain. Akan tetapi yang menjadi fokus kita adalah bahwa orang-orang percaya sembrono, asal-asalan dalam memilih pasangan, yang membuat semakin banyaknya anak-anak Allah terjerumus dalam perilaku dosa oleh karena pasangannya.
Melihat hal ini, Allah berfirman bahwa roh-Nya tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, dan umur mereka akan 120 tahun saja. Ini merupakan tanda bahwa manusia akan dimusnahkan oleh Allah setelah 120 tahun. Namun ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Ialah satu-satunya keluarga yang menyatakan ketaatan dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, walaupun sendiri hidup dikelilingi lingkungan yang penuh dengan dosa. Ini mengingatkan kita pada Kejadian 5 ayat 29. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Menjadi perenungan kita saat ini, Allah mengingatkan kepada orang-orang percaya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Terlebih dalam kekristenan, Allah sangat menginginkan keluarga dibangun dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Bagi orang tua, jangan jemu-jemu untuk mengingatkan kepada anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Janganlah hanya melihat pantas atau tidaknya calon menantu dengan ukuran-ukuran duniawi dan fisik. Kiranya hikmat Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang cermat, selektif dalam menentukan pasangan hidup. Demikian pula di dalam memilih calon menantu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.